Kau kedapatan jaga malam besok lusa, Dok. Selama 3 hari sampai sebelum akhir pekan. Mendengar ucapan dokter yang satu ruangan denganku, sontak aku langsung menoleh. Sungguh, yap, minggu ini aku masuk pagi. Perasaanku mendadak tidak enak. Setelah berbagai hal tak terduga yang terjadi secara beruntun tiap kali aku kedapatan bagian jaga malam, sepertinya aku jadi paranoid. Semua ini dimulai dari jaga malam di IGD yang membuatku mengetahui fakta menyakitkan bahwa aku diselingkuhi oleh calon suamiku. Kemudian jaga malam berikutnya kembali bertepatan pada kejadian buruk, di mana ayahku jatuh sakit dan terkena serangan jantung hingga harus dirawat selama beberapa hari karena syok perusahaannya akan bangkrut. Dan jaga malam berikutnya lagi adalah 2 bulan lalu, saat tengah malam aku didatangi oleh Elliot yang menyodorkanku sebuah kontrak perjanjian pernikahan. Aku sempat berpikiran gila untuk datang ke paranormal, ingin menanyakan mengapa belakangan ini aku terus-menerus mendapatkan kejadian buruk dan membuatku berpikir mengalami kesialan. Namun, kuurungkan niat gilaku tersebut karena untungnya aku masih sadar untuk selalu menjunjung kerasionalan manusia modern. Kenapa, Dok? Kau sedang sakit? Apa kau tidak bisa jaga malam minggu ini? Tanya dokter itu sambil mengerutkan kening, terlihat khawatir karena aku malah melamun dengan wajah syok. Aku pun tersenyum dan segera menjawab, bisa, Dok. Nanti kalau aku merasa tidak sehat dan tidak bisa datang, aku akan meminta dokter lain untuk bertukar shift. Baiklah kalau begitu. Aku menggantung jas putihku di gantungan yang ada di belakang mejaku pada waktu yang menunjukkan pukul 4 sore lewat 20 menit. Dulu saat belum menikah dengan Elliot, jika sudah tak ada urusan lain di rumah sakit, pasti aku akan langsung pulang ke apartemenku tepat waktu. Setelah menikah dan tinggal di rumah Elliot, aku sering menunda-nunda untuk pulang karena merasa sedih dengan keterpaksaanku menikah dengan pria yang tak kucintai. Namun belakangan ini, karena beberapa hal dan interaksi tak biasa yang membuatku sangat terpesona pada Elliot, entah mengapa aku merasa sangat ingin pulang tepat waktu untuk tiba di rumah sebelum Elliot tiba. Dengan begitu, aku bisa lebih cepat bertemu dengannya. 3 hari berlalu semenjak aku merasa tidak enak badan dan sering mual. Aku curiga kalau jangan-jangan aku hamil. Elliot pun sudah menyuruhku untuk segera periksa menggunakan tes pack lagi. Maka dari itu, aku sudah membeli 2 kotak tes pack saat jam istirahat makan siang tadi. Sebenarnya bisa saja aku langsung ke unit khusus kebidanan dan ginekologi di rumah sakit. Pun juga bisa langsung menemui Selena, karibku yang memang residen di bidang itu, untuk minta diperiksa. Namun, aku masih ragu-ragu dan ingin membuktikan dari awal dulu menggunakan tes pack. Aku mengobrol sebentar dengan dokter yang satu ruangan denganku. Dia tidak langsung meninggalkan rumah sakit walaupun shift kami sama, karena menunggu dijemput oleh suaminya sekitar pukul 5 nanti. Jadi, aku pun berpamitan untuk pulang duluan. Aku menaiki lift untuk turun ke lobi. Setelah lift sampai dan pintu terbuka, aku langsung berjalan keluar. Kedua sudut bibirku tertarik membentuk senyuman ketika kulihat ada Keith di antara orang-orang yang sedang menunggu lift di lobi. Pria yang memiliki mata berwarna abu-abu satin itu pun balas tersenyum, lalu keluar dari barisan orang-orang yang menunggu lift untuk mengajakku sedikit melipir ke samping. Kau sudah akan pulang? Aku baru saja ingin pergi ke ruanganmu, ujar Keith. Ya. Tadi aku masuk pagi dan jam praktikku sudah selesai, jawabku. Kau sendiri bagaimana? Belum pulang? Belum. Aku ada jadwal operasi pukul 7 malam nanti. Benarkah? Pasienmu yang kau katakan waktu itu, ya. Yang mengalami ekstensi supraselar di kepalanya. Benar. Astaga. Operasi untuk ekstensi supraselar adalah operasi yang cukup sulit, kan? Aku pernah menyaksikan profesor bedah saraf di rumah sakit ini melakukan operasi itu tahun lalu. Baru selesai setelah 1-3 jam. Iya. Aku akan mengupayakan selesai tepat waktu.
Aku menepuk-nepuk pelan bahu kiri Keith sambil berkata, kau hebat. Jangan lupa makan malam dulu sebelum operasi dimulai, lalu istirahat yang cukup setelahnya. Semoga pekerjaanmu lancar. Keith diam menatapku. Kurasakan tatapannya melembut ketika aku mengatakan semua itu. Aku pun jadi teringat pada ucapan Elliot tempo hari, bahwa laki-laki menganggap pujian dan kata semangat yang aku ucapkan sebagai afeksi. Aku pun terpegun. Apa benar begitu? Tapi aku sudah sangat terbiasa seperti ini. Keith pun adalah mantan kekasihku dan dia tahu banyak tentang kebiasaanku. Karena tidak mau menimbulkan salah paham, aku menurunkan tanganku yang sebelumnya menepuk bahu Keith. Aku tersenyum canggung padanya, lalu mengisyaratkan kalau aku harus segera pergi. Namun saat aku berbalik dan akan melangkah, Keith menahan tanganku. Hal itu membuatku jadi menoleh dan menatapnya lagi. Lily, sebenarnya aku ingin bicara tentang suatu hal padamu, kata Keith. Ya. Apa? Akhir pekan nanti, akan diadakan simposium bedah saraf di Brooklyn. Aku ingin mengajakmu ikut denganku. Barangkali kau tertarik. Sungguh. Aku antusias tentunya. Tapi, apa selain spesialis bedah saraf boleh bergabung? Ya, boleh. Hanya sekadar hadir saja tak masalah, apalagi kau datang denganku. Kau mau? Aku langsung mengangguk untuk mengiyakan ajakan Keith. Bukan apa-apa, tetapi menghadiri simposium bedah saraf akan sangat menarik untukku yang memang berencana menempuh pendidikan spesialis dalam waktu dekat. Hanya itu yang ingin aku bicarakan, kata Keith kemudian. Baiklah. Kalau begitu, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Usai melambaikan tanganku pada Keith, aku beranjak pergi meninggalkan area lift. Aku sadar kalau dia masih berdiri di tempatnya dan tetap menatapku. Namun aku memilih untuk tak terlalu mempermasalahkan, karena mungkin dia menatapku hanya karena masih menunggu lift. Aku tidak membawa kendaraan sendiri ketika berangkat ke rumah sakit tadi pagi. Maka dari itu, sore ini aku akan pulang menggunakan taksi. Langkahku berderap dengan ritme yang normal meninggalkan pelataran rumah sakit untuk menuju pinggir jalan di depan sana. Kuharap tak sulit menemukan taksi kosong di pusat New York sore-sore begini. Saat aku baru sampai di trotoar, aku melihat ada taksi kosong yang melintas. Aku sudah mengangkat tangan kananku untuk memberhentikan taksi itu, tetapi tiba-tiba saja seseorang muncul di sampingku, lalu memegang tanganku itu dan menurunkannya agar tak jadi memberhentikan taksi. Tentu saja aku langsung menoleh. Aku mengernyit dan refleks memasang ekspresi terkejut karena orang yang kini berdiri di sampingku adalah Elliot. Aku sedikit tidak habis pikir. Kusadari kalau ternyata Elliot adalah orang yang suka mengejutkan dan suka sekali muncul tiba-tiba. Sebelumnya pun dia pernah mendadak berada di area parkir rumah sakit dan menjemputku, dan waktu itu juga mendadak muncul untuk mengajakku makan siang bersama. Dia adalah seorang pengelola perusahaan besar dan sudah tentu sangat sibuk. Bahkan selama aku tinggal di rumahnya 2 bulan belakangan, tak jarang aku melihatnya pulang sangat larut menjelang tengah malam. Beberapa kali dia juga berangkat pagi-pagi sekali saat langit belum terlalu terang. Lantas dengan semua kesibukan yang dia miliki, mengapa dia menyempatkan diri untuk mendadak berada di depan mataku sekarang? Elliot, apa yang kau lakukan? Kenapa ada di sini? Tanyaku bingung. Alih-alih menjawab pertanyaanku barusan, Elliot malah menunjuk ke arah mobil hitam yang ada di dekat trotoar, lalu berkata, "Mobilku di sana." "Ayo, aku bertanya padamu kenapa kau ada di sini." "Jawab dulu," kataku sembari membalas genggaman tangan Elliot untuk menahannya saat dia menarikku menuju mobilnya. Elliot menghela napas. Pria bermata coklat itu menjawab, "Kebetulan aku lewat sini dan melihatmu." "Masa?" Dia berdecak ketika aku memicingkan mata dan memberikan tatapan curiga.
Aku yakin dia tidak terima jika aku tak percaya pada ucapannya, dan dia tidak mau aku menebak-nebak kalau dia sengaja datang ke sini untuk menjemputku. Aku pun tersenyum pada Elliot. Karena dia pasti akan marah jika aku menolak untuk pulang dengan menumpangi mobilnya, jadi aku tidak memiliki pilihan apapun selain ikut dengannya ke mobil. Aku duduk bersebelahan dengan Elliot yang menyetir mobil. Dia menjadi pilihanku saat ini karena aku sibuk menatap keluar jendela untuk memerhatikan keramaian di luar sana saat kami melintasi wilayah Times Square. Aku tahu kalau Times Square New York memang tak pernah sepi. Trotoar saja kelihatan penuh tiap petang. Namun kali ini, sepertinya sedang ada musisi jalanan yang menarik perhatian orang-orang hingga berkerumun di sekitar sana. Lily. Ya, kenapa? Aku langsung menoleh pada Elliot saat dia memanggilku. Kau tidak bertanya. Bertanya apa? Bagaimana pekerjaanku hari ini dan apakah hariku menyenangkan? Aku mengerutkan keningku, tetapi bibirku mengulas senyum. Kau menungguku menanyakan itu padamu? Tidak, aku tidak menunggu. Kulihat Elliot juga tersenyum, meski hanya senyum tipis. Dia menatapku selama beberapa saat sebelum kembali fokus menatap jalanan, lalu melanjutkan, hanya penasaran apa kau akan menanyakannya lagi atau tidak. Aku tidak menyangka Elliot akan membahas hal seperti ini. Dan jujur saja, ini lucu bagiku, sehingga aku tidak bisa menahan diri dan akhirnya tertawa pelan. Well, memangnya bagaimana pekerjaanmu hari ini? Apakah harimu menyenangkan? Kataku kemudian. Ya, cukup menyenangkan. Begitukah? Syukurlah. Kurasa pekerjaanmu hari ini memang selesai lebih cepat, ya. Jam segini kau sudah keluar dari kantormu dan mendadak muncul di dekat rumah sakit. Aku sudah bilang kalau aku hanya kebetulan lewat dan melihatmu di pinggir jalan. Apa kau berpikir aku memang bertujuan menjemputmu? Tidak, kok. Aku kan tidak bilang kalau aku berpikir kau ingin menjemputku. Aku hanya bilang, kau mendadak muncul. Aku mengerucutkan bibir. Dengan suara yang sedikit lebih pelan, aku melanjutkan, kenapa kau takut sekali aku mengira kau muncul dengan tujuan untuk menjemputku? Padahal kalau memang begitu, tidak ada yang salah dan aku akan sangat berterima kasih padamu. Elliot tak menjawab. Aku pun menghela napas dan menggenggam bagian ujung lengan dari hoodie putih yang aku kenakan. Kemudian, aku menjawab, tidak, Elliot. Begini. Pada malam hari, kita tidak memiliki asupan air yang diminum selama tidur. Sehingga di pagi hari, urin akan menjadi lebih pekat dan memiliki hormon HCG yang tinggi. Dengan begitu, jika periksa pada malam hari, kemungkinan tidak akan menunjukkan hasil yang jelas, karena kandungan pada urin tidak bisa terdeteksi secara jelas oleh tes pack. Elliot menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa. Dia menatapku dari atas ke bawah, menunjukkan sorot matanya yang tajam dan sulit ditebak. Terima kasih banyak atas penjelasan lengkapmu, dokter, kata Elliot. Aku sedikit mengerucutkan bibir, mencibir dalam hati. Aku tahu perkataannya barusan dengan menyebut, dokter, di akhir kalimat adalah sebuah sarkasme untukku. Padahal hanya kalimat singkat saja dan tidak ada ucapan pedas, tetapi entah mengapa jika Elliot sudah bicara sarkas begitu, rasanya menusuk sekali. Aku menjalani pendidikan untuk menjadi sarjana kedokteran dan mengejar gelar dokter, prosesnya setengah mati, loh. Kenapa kau suka sekali meledekku dengan menyebutku seperti itu? Aku memberanikan diri untuk protes. Siapa yang meledek? Justru karena kau punya gelar dokter, seharusnya kau berterima kasih aku mau menyebutmu begitu. Mengapa malah tersinggung? Tapi caramu menyebut dokter padaku agak lain dan terdengar aneh. Kau mengataiku aneh. Kau berani padaku. Bukan begitu. Aku bersungut-sungut dan kembali menghela napas. Elliot berdiri dari duduknya. Aku pun mundur setengah jengkal agar tidak terlalu berhimpit dengannya saat dia berdiri.
Kudengar saat makan siang waktu itu, dokter-dokter rekanmu bicara bahwa katanya kau ingin jadi spesialis bedah saraf, kata Elliot. Aku tersenyum padanya dan mengangguk. Sedikit tak menyangka kalau ternyata dia menyimak pembicaraan yang terjadi saat makan siang itu, padahal dia terlihat hanya diam saja. Dan sekarang, dia mendadak mengungkitnya. Kenapa? Elliot bertanya padaku. Kenapa tidak tetap jadi dokter umum saja? Karena rumah sakit sudah memiliki tenaga spesialis yang memadai, sehingga jika aku tetap menjadi dokter umum, mungkin aku akan dikeluarkan dan pindah menjadi dokter di klinik. Pilihan lainnya adalah membuka praktik sendiri, tapi kebetulan aku kurang tertarik untuk melakukan itu. Atau jika aku tetap bekerja di rumah sakit sebagai dokter umum, selain menjaga IGD dan bangsal rawat inap, mungkin aku hanya akan berada di bagian administrasi. Mendengar semua penuturanku, Elliot tak langsung menanggapi. Namun ku yakin dia menyimak dengan baik segala yang aku katakan dan mengerti apa maksudku. Dia menatapku dengan keningnya yang sedikit berkerut, lantas bertanya, memangnya kapan kau akan melanjutkan pendidikanmu? Mungkin tahun depan. Di mana? Aku mengernyit melihat Elliot yang terlihat seperti penasaran soal rencanaku ini. Untuk mencairkan suasana dan sengaja ingin menggodanya, aku pun berkata, memangnya kenapa? Apa kau mau membiayai pendidikan spesialisku? Ada dua kemungkinan yang akan terjadi setelah ini. Pertama, mengingat Elliot adalah orang yang wataknya sekeras kayu jati, Elliot akan marah karena dia tidak suka aku bicara sok asyik padanya. Dan yang kedua, mengingat kami mulai akrab belakangan ini, Elliot akan tersenyum mengejek dan menanggapi perkataanku walaupun dengan ucapan yang sarkas lagi. Itulah kemungkinan-kemungkinan paling mungkin yang terbesit di pikiranku. Namun ternyata, tak satu pun dari kemungkinan itu yang betulan terjadi. Sebab, Elliot justru berkata, kalau kau memang mau aku biayai, kenapa tidak? Berapa biaya awalnya? Sebutkan saja. Besok aku akan menyuruh sekretarisku menyiapkan cek untukmu. Tak terduga, mengejutkan, dan sangat di luar perkiraan. Kurasa wajar jika aku tercengang dan mengerjapkan kedua mataku beberapa kali usai mendengar dia berkata begitu. Aku tahu dia berduit. Ku yakin kehilangan uang seharga 1 unit mobil lokal di rekeningnya pun dia tak akan langsung sadar. Namun tetap saja, ketika suamiku yang menikahiku dengan perjanjian tertulis sebagai kontrak yang mengikat kami, lalu sikapnya agak lain belakangan ini, dan sekarang dia menganggap serius candaanku soal membiayai pendidikan dokter spesialis seolah dia memang mau bertanggung jawab sepenuhnya padaku sebagai seorang suami, aku kaget. Maksudku, dia memang bertanggung jawab. Dari awal pernikahan kami pun dia menafkahiku dengan mengirimkan uang secara rutin tiap akhir bulan, seperti kesepakatan dari pernikahan kontrak kami. Namun, jelas tak terpikir olehku tanggung jawabnya akan lebih dari itu. Aku pun berdeham pelan, lalu tertawa untuk menekankan pada Elliot kalau aku sungguh menganggap semua ini hanya candaan saja, walaupun tawaku malah jadi terdengar hambar. Jangan bicara yang tidak-tidak, Elliot. Tapi bercandamu lucu juga ternyata. Kau pikir aku bercanda? Elliot menunjuk wajahnya sendiri. Apakah wajah ini terlihat sedang main-main? Aku sontak berhenti tertawa. Setelah kembali berdeham, aku mengulas senyum padanya dan menggeleng. Apa yang aku ucapkan tadi tidak bermaksud memberi kode padamu soal biaya pendidikan dokter spesialis. Aku bisa membiayai diriku sendiri, kok. Aku sudah menyiapkan tabungan untuk itu. Elliot menatapku dengan tatapan aneh, seolah ucapanku barusan adalah hal yang tak biasa baginya. Sudah berkali-kali aku melihatnya memberikan tatapan aneh begini tiap kali aku mengatakan sesuatu yang menurutku biasa saja, tetapi menurut dia seolah itu hal baru dan tidak biasa. Hampir semua wanita yang kutemui tak akan mau menolak pemberian materi atau uang dariku, kata Elliot.
Netra coklatnya memandangku dari atas ke bawah secara singkat, lalu melanjutkan, "Tapi mengapa kau berani menolak? Kau tidak suka uang. Manusia waras mana yang tidak suka uang? Aku suka uang. Sangat suka. Tapi aku memang tidak ada niatan untuk memerasmu." Aku jadi agak heran. Apakah semua wanita yang ada di sekeliling Elliot selalu semringah dan tak akan menolak jika dimingi uang olehnya? Dengan begitu, mendengarku menolaknya adalah sebuah hal yang tadi biasa baginya. Karena Elliot tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menatapku, aku pun menghela napas, lantas berkata, "Kalau begitu, aku ke kamarku dulu. Aku ingin istirahat dan tidur. Ini sudah malam. Kau pasti juga butuh istirahat setelah bekerja seharian." "Tidak boleh. Kau harus tidur di kamarku." "Tapi kan ayah dan ibumu sudah tidak ada di sini sejak beberapa hari yang lalu. Mengapa aku harus terus-menerus tidur bersamamu? Apa kau sedang mencoba untuk membantahku?" Aku terdiam. Elliot tak menunggu aku bicara. Dia memasukkan kedua telapak tangannya ke saku celana, lalu melangkah melewatiku untuk meninggalkan ruang tengah. Dia berkata, "Ayo. Aku bisa apa selain patuh?" Toh, dia tidak memintaku untuk bercinta dengannya lagi malam ini. Dia hanya menyuruhku untuk menempati kamar bersamanya dan tidur di sana lagi. Jadi, aku tidak punya pilihan lain selain segera menyusul Elliot dan pergi ke kamar utama bersama suamiku itu. Aku berdiri menghadap bathtub, dengan posisi bersandar pada tepian wastafel berbahan keramik yang ada di kamar mandi pribadi di dalam kamar utama. Pandanganku menatap ke sekeliling isi kamar mandi Elliot yang luas itu, memandangi tiap sisi dan sudutnya untuk mengisi waktu agar tidak hanyut dalam lamunan. Sesekali aku beralih pada tespek yang aku letakkan di samping wastafel, menunggu benda itu menunjukkan hasil yang tepat setelah 2 menit lalu aku menggunakannya. Aku dengar dari Selena, setidaknya perlu menunggu 10 atau 15 menit setelah menggunakan tespek. Hasil yang teridentifikasi terkadang masih akan berubah-ubah jika hanya menunggu kurang dari 5 menit. Aku menunggu dengan risau. Kaki kiriku terus bergerak-gerak gelisah, beberapa kali jari jemariku mengetuk pinggiran wastafel, dan tak jarang aku juga menggigit-gigit bibir bawahku sendiri untuk melampiaskan kegelisahan. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5:30 pagi. Aku terbangun dari tidur 20 menit lalu dan memutuskan untuk langsung memakai tespek yang kemarin dibelikan oleh Elliot. Aku tahu kalau semalam saat aku mulai tidur, Elliot memelukku dengan sangat erat seperti waktu itu. Namun, aku tidak benar-benar sadar kalau ternyata aku membalas pelukannya setelah ketiduran. Maka dari itu, ketika terbangun dengan posisi berada di rengkuhan tangan Elliot yang kekar, aku merasa sangat salah tingkah namun juga senang. Aneh memang. Bisa-bisanya aku senang, yang mana ini jelas menunjukkan kalau aku sungguh telah menaruh hati pada Elliot. Belakangan ini dia membuat jantungku berdebar-debar tak biasa. Dia juga membuatku berkali-kali merasakan kupu-kupu di perutku tiap kali dia mencium dan menyentuhku. Saat aku masih menunggu, tiba-tiba saja ponselku yang memang aku bawa ke kamar mandi berdenting singkat, menandakan adanya pesan masuk. Aku pun langsung membuka pesan yang ternyata berasal dari perawat yang membantuku di rumah sakit. Perawat itu mengatakan kalau dokter bedah umum di rumah sakit menyuruhku datang lebih cepat pagi ini, maksimal pukul 8. Dokter bedah itu memintaku untuk membantu persiapan di ruang operasi karena kekurangan orang. Aku tentunya langsung mengiyakan. Dokter bedah umum yang disebutkan oleh perawat di pesan itu adalah seorang profesor. Tidak mungkin aku menolak walaupun aku berhak menolak. Oh, hanya membantu persiapan saja. Mengingat aku masih dokter umum, mungkin juga akan diminta untuk membantu hal-hal dasar saja selama proses berjalannya operasi. Lily. Suara Elliot mendadak terdengar di luar pintu. Tapi dari suaranya yang terdengar agak berjarak, aku yakin dia masih berada di kasur.
Aku pun mematikan ponselku dan menegakkan posisi berdiri, lalu menyahut, "Ye ya." Elliot tak bersuara lagi. Aku pun kembali bersandar pada tepian wastafel, meyakini kalau Elliot memanggilku hanya karena heran mengapa aku tidak ada di kasur saat dia bangun tidur, sehingga dia ingin memastikan kalau aku ada di kamar mandi. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, aku menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan, memantapkan hati untuk segera melihat hasil pada tes pack yang tadi aku gunakan. Aku berdiri mematung menatap benda panjang berukuran kecil itu. Walaupun satu garis sedikit lebih pudar daripada garis yang satunya lagi, tetapi yang muncul di sana jelas ada dua garis.